Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom, senang bisa melayani Bapak Ibu Saudara dalam ibadah online GBI Home. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu yang telah Kau curahkan bagi kami semua dengan begitu berlimpah-limpah Tuhan. Penyertaan-Mu, perkenanan-Mu Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pada pagi hari kami datang Tuhan untuk memberikan ucapan syukur kami melalui pujian dan penyembahan kami. Terimalah ya Bapa sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu, dan kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Tuhan yang sungguh baik buat setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami dengan penuh ucapan syukur dan pengharapan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan satu pujian ini. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Orabayashi. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus,
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus. Haleluya, Bapak Ibu, mari kita siapkan hati untuk kita berdoa syafaat. Bapa, kami berterima kasih buat segala penyertaan dan lawatan-Mu. Kami sehati berdoa buat gembala pembina kami, Pendeta Insinyur Niko dan keluarga. Berikan kesehatan dan kekuatan-Mu, serta pengurapan-Mu, dan juga keempat wakilnya berikan kesehatian. Kami berdoa juga untuk Ketua Rayon dan CK, kiranya mereka hidup dengan kekuatan dan selalu dalam tuntunan-Mu. Kami juga menyerahkan khususnya Gembala CK2, Ibu Pendeta Lydia dan wakil-wakilnya, beserta semua gembala jemaat di CK2. Kiranya Engkau senantiasa mengurapi dan memakai mereka dengan luar biasa. Gembala kami Bapak Pendeta Immanuel Sutopo, Ibu Helen dan anaknya Andi, Debbie serta cucunya Abigail, Tuhan pakai menjadi teladan dan berkat buat kami serta banyak orang. Kami juga berdoa buat wakil gembala kami, Bapak Wisnu dan Ibu Susi, beserta anaknya Adit. Tuhan lindungi dan Tuhan berkati. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami nyatakan, damailah Indonesiaku, virus corona diamlah, ekonomi Indonesia bangkitlah. Kami juga berdoa khususnya bagi Presiden kami, kiranya Tuhan berikan hikmat dan pengetahuan dari Bapa untuk dapat memimpin bangsa ini dengan bijaksana. Juga Wakil Presiden dan para menteri-menteri, DPR, MPR, TNI, Polri, Kehakiman, dan Kejaksaan, Bapa berikan semua bekerja dengan sehati, jujur, dan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk GBI, COC, ORU, dan WEI. Bapa, pakai lembaga-lembaga ini menjadi saluran berkat dan jadi alat-Mu untuk memenangkan banyak jiwa. Kami percaya Pantai Kosta ketiga dimulai dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. Kami berdoa untuk generasi Yeremia yang dengan sungguh hati dan cinta mati-matian kepada Tuhan, yang hidup dalam kekudusan serta berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami juga menyerahkan jemaat GBI Home Palem Galaksi. Tuhan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hibur yang susah. Setiap masalah Tuhan beri jalan keluar. Biarlah setiap jemaat terus hidup dengan mata tertuju kepada Tuhan, sehingga siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Maranatha, datanglah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan pada hari Minggu pukul 11 siang. Ibadah bersama dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Jemaat dipersilahkan menyiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Roti dapat diganti dengan biskuit, anggur dapat diganti dengan sirup. Diharapkan jemaat dapat mengambil waktu untuk masuk ke hadirat Tuhan di rumah masing-masing, berdoa bersama keluarga pukul 9 malam setiap hari. Bagi jemaat yang rindu bersekutu dan bertumbuh di dalam Yesus, kami undang untuk bergabung bersama di dalam komunitas School yang dilaksanakan setiap hari Kamis.
Kul dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Silahkan menghubungi Bapak Catur di nomor 0857 1550 2817 untuk mendapatkan undangan. Persembahan dapat disalurkan melalui rekening berikut: Persembahan umum dan perpuluhan BCA 07376 07376 atas nama GPI Palem Galaksi. Persembahan misi dan diakonia BCA 073 073 6789 atas nama GPI Palem Galaksi. Pembangunan rumah Tuhan BCA 07305 07305 atas nama GPI Palem Galaksi. Sebelum kita memberi, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami sampai saat ini. Dan tiba waktunya kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kami GPI Home mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mentransfer persembahan ke rekening GPI Home. Tuhan Yesus memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas berkat bagi orang yang menjaga integritas hidup. Kita seringkali mendengar bahwa banyak orang sukses dan pintar, tetapi sedikit yang mempunyai integritas. Di dalam Alkitab terjemahan NIV, tercatat ada 22 kata integrity. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya integritas di mata Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa orang percaya diminta untuk menjaga integritas? Orang-orang yang menjaga integritas, hidupnya akan mendapatkan keamanan, perlindungan, anak cucunya akan ikut bahagia, tuntunan, serta perkenanan dari Tuhan. Di dalam Efesus 4 ayat pertama mengisahkan bagaimana Paulus yang sedang dipenjara memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus supaya mereka menaruh bobot panggilan sebagai anak-anak Tuhan seimbang dengan gaya hidup yang menunjukkan kualitas moral dan karakter yang sesuai. Sekarang kita akan mempelajari berkat dan manfaat dari orang yang menjaga integritas hidupnya. Yang pertama, keamanan dan perlindungan dari Tuhan. Amsal 10 ayat 9 berkata, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Kata bersih kelakuan di dalam terjemahan NIV menggunakan kata walks in integrity. Kenapa aman? Karena susah orang lain untuk mencari celah untuk menjatuhkan. Seperti contoh, orang Farisi berusaha berkali-kali untuk menjatuhkan Yesus, tetapi tidak berhasil. Dengan menjaga integritas, segala aspek kehidupan kita akan aman. Yang kedua, tuntunan Allah akan semakin tajam. Amsal 11 ayat 3 berkata, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Tuntunan roh kepada setiap orang percaya akan semakin efektif ketika kita juga berlatih untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Semakin kita dituntun oleh Roh Kudus, maka kita semakin masuk ke dalam kehendak Bapa. Yang ketiga, keturunannya akan berbahagia. Amsal 20 ayat 7 berkata, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Integritas di ayat ini digambarkan dengan kata bersih kelakuannya. Bersih kelakuan di sini artinya kita menghidupi kebenaran firman. Dalam Mazmur 37 ayat 25-26 dikatakan orang yang benar, anak cucunya akan menjadi berkat. Mereka tidak akan meminta-minta roti. Yang keempat, perkenanan Allah turun kepada orang yang berintegritas. 1 Tawari 29 ayat 17 berkata, aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Allah berkenan kepada keikhlasan. Orang yang tulus ikhlas adalah orang yang memiliki motivasi yang murni tanpa ada niatan lain.
Apa yang benar yang harus dilakukan, itulah yang dilakukan. Dan ternyata itu menjadi suatu persembahan yang berkenan kepada Allah. Bukankah itu adalah berkat tersendiri yang luar biasa? Perkenanan Allah membawa berkat tersendiri dalam hidup kita. Berbicara soal perkenanan Tuhan, kalau kita melihat ayat emas kita tahun ini di Mazmur 24 ayat 4-5, maka secara khusus kata berkat dari Tuhan di situ berbicara mengenai perkenanan dan kemurahan yang Tuhan akan tunjukkan kepada mereka yang menjaga hidupnya bersih dan murni. Banyak ayat dari kitab Mazmur yang mencatat berkat dari orang yang dikenan oleh Tuhan. Salah satu contohnya adalah Mazmur 90 ayat 17 berkata, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Perkenanan Tuhan akan meneguhkan dan menguatkan hasil karya dan pekerjaan saudara dan saya. Bisnis, usaha, dan pekerjaan kita diteguhkan, dilindungi oleh Tuhan. Di dalam perjanjian baru, Yesus mengajar berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Yesus menyebutkan secara langsung berkat ini, yaitu mereka akan melihat Allah. Melihat Allah di dunia ini artinya melihat perbuatannya yang baik, melihat pertolongannya, dan pada akhirnya betul-betul kita melihat Allah dalam segala kemuliaannya ketika Dia menjemput kita kali yang kedua. Siapa yang mau hidup berintegritas setelah mendengar begitu banyak berkat yang Allah sediakan? Saya percaya kita semakin semangat hidup sepadan dengan panggilan Tuhan yang mulia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Saya yakin dan percaya kita bangga memiliki Tuhan seperti Yesus. Amin. Karena itu kita semua bersuka cita. Haleluya. Mari kita naikkan satu pujian ini. Wow. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh kami bangga Bapa, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini
Ibu saudara, kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran akan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh Tuhan yang sangat baik untuk setiap kami. Dan kami haus dan kami lapar akan setiap firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu ialah Engkau sendiri Tuhan yang menuntun hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkaulah sumber dari segala sumber pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan satu pujian ini. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Yes Lord, jiwa kami merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapan kami. Oh yes Lord, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Penolongku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Haleluya. Shalom saudara, selamat pagi. Kami percaya saudara-saudara semua sehat, dan kami percaya juga bahwa Allah kita Allah yang luar biasa. Amin saudara. Allah yang menyertai kita, membimbing hidup kita, bahkan membela, melindungi kita. Dan hari ini kita mau dengar firman Tuhan. Bagaimana kita tahu tema kita adalah the integrity, yaitu bagaimana seseorang itu bisa berintegritas. Tetapi hari ini saya mau kasih judul firman Tuhan, yaitu berbuah banyak dalam situasi yang sulit. Kenapa saya kasih judul ini saudara? Karena kita lihat untuk orang bisa berintegritas nggak gampang kalau keadaannya sulit. Kalau keadaannya mungkin fine-fine saja, baik-baik saja, mungkin semua orang bisa berintegritas. Tetapi kalau keadaan sangat sulit, maka susah. Jangan berintegritas, tetapi jujur aja
Firman Tuhan katakan orang jujur aja sulit dicari. Bagaimana bisa berintegritas? Integritas bicara mengenai selain kejujuran, kesatuan, dia tidak di depan ngomong lain, di belakang ngomong lain. Kalau ada pengawasnya, ada bosnya, dia bekerja dengan baik. Kalau tidak ada bosnya, dia bekerja tidak baik. Itu bicara mengenai integritas. Integritas juga bicara mengenai konsistensi, yaitu tetap, ya. Integritas juga bicara mengenai apa? Tanggung jawab. Jadi poinnya banyak, bukan hanya jujur. Sedangkan orang jujur aja susah dicari, saudara. Firman Tuhan sendiri katakan. Nah, saudara, saya mau sampaikan firman Tuhan dengan judul berbuah banyak dalam situasi yang sulit. Nah, sebelum kita masuk untuk ke dalam poinnya, yaitu kita lihat dulu bagaimana keadaan manusia pada akhir zaman menurut Alkitab. Firman Tuhan katakan, saudara, di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat kelima paling penting, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Firman Tuhan katakan, jauhilah mereka itu. Nah, saudara, ini sudah ditulis di dalam firman Tuhan bahwa keadaan akhir zaman ini tidak mudah. Keadaan akhir zaman ini sangat sulit. Bagaimana manusia masih bisa berintegritas? Saya coba pelajari di dalam firman Tuhan, ya, dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Tidak ada satupun manusia yang bisa berintegritas, yang punya integritas yang tinggi, kecuali satu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Oleh sebab itu kita belajar dari Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus teladani di dalam kehidupannya. Nah, saudara, kita bisa lihat bagaimana teladan Tuhan Yesus, ya. Ada beberapa poin yang saya bisa ambil dari firman Tuhan, yaitu kita lihat bahwa Tuhan Yesus pada saat dia berbicara, dikatakan, maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana yang diajarkan Bapa kepadaku. Wah, luar biasa. Jadi Tuhan Yesus saat dia ada di dalam dunia ini, dia tidak berbicara dari keinginan diri sendiri. Dia berbicara sebagaimana yang diajarkan Bapa kepada dia. Apa yang Bapa ajarkan, dia katakan. Apa yang Bapa perintahkan, dia lakukan. Nah, berikutnya saudara, kita lihat perbuatan Yesus seperti apa di dalam dunia ini. Yesus sendiri bikin suatu statement di dalam Yohanes, ya, 8 ayat 29 dikatakan, dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, kata Tuhan Yesus. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Amin, saudara. Jadi yang Tuhan Yesus kerjakan, apa yang berkenan selalu kepada Bapa di surga. Oleh sebab itu Tuhan Yesus selalu disertai, selalu tidak dibiarkan sendiri. Nah, saudara, inilah Tuhan Yesus. Lalu apa yang Tuhan Yesus kerjakan? Apa yang Tuhan Yesus makan setiap hari? Banyak kita berpikir bahwa makanan kita adalah target. Kalau di kantor biasanya ngomongnya target. Makanan kita adalah berusaha mencari kekayaan, mencari kepintaran. Itu makanan manusia.
sebagaimana manusia umumnya. Tetapi makanan Yesus apa? Di dalam Yohanes 4 ayat 34 dikata, Tuhan Yesus berkata begini, saudara. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia. Dia itu Bapa di surga, yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Wow, luar biasa. Jadi Yesus tidak pernah punya berpikiran untuk memperkaya diri sendiri, untuk menjadikan dirinya sendiri orang yang terkenal karena Dia Allah atau Dia Tuhan. Dia juga tidak berpikir untuk menjadi selebritis, tetapi dia lebih berpikir untuk menyelesaikan tugas-tugas yang Bapaknya kasih kepada dia. Ini yang disebut integritas. Amin, saudara. Saat nggak diawasin, saat tidak dilihat, dia tetap memuliakan nama Tuhan. Lalu apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 5 ayat 16? Dia katakan begini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Ini satu perintah daripada Tuhan Yesus, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan apa, saudara, memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, tujuan hidup Tuhan Yesus cuma satu, memuliakan Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Nah, inilah teladan yang Tuhan Yesus berikan. Nah, saudara, kita masuk kepada pokok pemberitaan firman pada hari ini yang saya ambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai ke 8. Firman Tuhan katakan begini, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Nah, Tuhan Yesus lagi bikin satu statement bahwa Dia pokok anggur yang benar. Dia bukan pokok anggur yang palsu. Dia bukan pokok anggur yang tidak benar, yang imitasi, tapi Dia pokok anggur yang benar. Dan Dia bikin statement, Tuhan Yesus bikin statement bahwa Bapa adalah pengusahanya. Luar biasa, saudara. Dikatakan ayat berikutnya, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dipotong oleh Bapa, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Amin, saudara. Luar biasa, ya. Nah, kamu memang sudah bersih karena firman Tuhan Yesus katakan kepada muridnya, yang telah kukatakan kepadamu. Ayat ke-14, 15 ayat ke-4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal di dalam pokok anggurnya. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Wow, saudara, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Tetap sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku ditinggal di dalam kamu, mintalah apa saja, saudara, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Haleluya. Ayat yang terakhir, Yohanes 15 ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Haleluya, saudara. Saya mau katakan ini, setelah saya pelajari firman Tuhan ini, Yesus bicara ini pada saat hari-hari terakhir, pada saat setelah dia perjamuan, lakukan perjamuan Tuhan yang terakhir. Dia tahu bahwa sebentar lagi dia akan berpisah dengan murid-muridnya. Ini historinya, saudara. Dia tahu bahwa murid-muridnya akan kacau setelah dia ditangkap dan dia harus disalib. Sudah jelas murid-muridnya akan sendiri. Kenapa Tuhan Yesus ngomong seperti ini? Dia mau murid-muridnya tetap berada di dalam kasih-Nya, tetap percaya kepada Dia, dan tetap melakukan apa yang sudah diajarkan. Demikian juga dengan kita, saudara. Hari ini kita mau belajar bahwa kita mau dengar apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Ini satu perintah. Bukankah saudara dan saya adalah murid Kristus? Amin. Kalau kita murid Kristus, ayo kita belajar supaya di dalam kondisi yang sulit
Demikian juga sama dengan murid-murid Tuhan Yesus. Pada saat itu pasti kondisi murid-murid Tuhan Yesus kacau, dapat tekanan yang berat, ya, karena Yesus sebentar lagi akan ditangkap. Murid-muridnya tidak tahu, tapi Yesus tahu. Makanya Yesus kasih pesan seperti ini, akulah pokok anggur yang benar. Apa tujuan pesan ini? Kita lihat saudara berikutnya. Wow, haleluya. Nah, saya mau pertegas perintah Tuhan Yesus. Ya, ini satu perintah. Tinggallah, ayat keempatnya saudara, Yohanes 15 apa? Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Ingat saudara, tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah saudara, saya coba pelajari bahasa Ibraninya. Tinggal itu ternyata punya bentuk kata itu imperatif, yaitu satu bentuk perintah. Di dalam bahasa Ibraninya dikatakan meno. Meno itu satu perintah, ya, yaitu imperatifnya menon, yang mempunyai 3 arti, saudara. Tinggal itu punya 3 arti. Dari segi tempat, artinya apa? Tempatnya sudah disediakan, kamu di situ aja. Jangan kemana-mana, kamu tetap di situ. Waktu aku datang kamu masih ada. Itu artinya saudara. Yang kedua, dari sisi waktu. Dari sisi waktu itu artinya apa? Bertahan. Ini arti tinggal atau meno. Bertahan, tidak binasa. Jangan kita membinasakan diri kita. Bertahan, tunggu. Keadaan sesulit apapun, tunggu. Terus untuk tetap menjadi satu, unity, saudara. Jangan terpecah-pecah, ya. Jangan terpecah-pecah. Lalu firman Tuhan katakan dari segi waktu ini tidak menjadi yang lain atau berbeda. Kadang-kadang kita melihat anak-anak Tuhan kalau di gereja sikapnya beda. Karena apa? Karena ada pendetanya, ada pastornya, ya, ada gembalanya, makanya sikapnya berbeda, manis sekali. Tapi coba faktanya di lapangan setelah dia pulang, ya, ke rumah, dia di jalanan, maka kondisinya akan berubah, ya. Nah saudara, yang Tuhan maksud tinggallah, meno ini adalah tetap tidak menjadi yang lain atau tidak berbeda. Dimanapun kita berada, baik di rumah, di kantor, di pasar sekalipun, ya, ataupun kita di gereja, sama, kita apa adanya, ya. Lalu yang ketiga itu bicara mengenai kondisi atau keadaan. Keadaannya menunggu, ya, terus menunggu. Wow, luar biasa. Ini arti daripada tinggallah di dalam Tuhan, ya. Lalu mengapa Tuhan Yesus perintahkan kepada muridnya tinggal di dalam aku? Karena Tuhan Yesus tahu murid-muridnya harus berbuah, harus menghasilkan buah. Karena firman Tuhan katakan apa? Jelas di dalam kitab Yohanes katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang pilih kamu. Supaya apa? Supaya kamu menghasilkan buah. Dan buahnya tetap. Amin saudara. Jadi kita dipilih untuk menghasilkan buah. Nah saudara, pertanyaannya ini, bagaimana di dalam kondisi pandemik seperti ini? Dan bagaimana di dalam kondisi krisis ekonomi seperti ini? Sulit seperti ini. Apakah kita masih bisa berbuah? Inilah janji firman Tuhan. Kita masih bisa berbuah banyak. Amin saudara. Kalau kita tahu caranya. Nah, mengapa Tuhan Yesus perintahkan ini, tinggallah di dalam aku? Nah ini sejarahnya saudara. Ternyata kalau kita tinggal di dalam Tuhan, ada 3 janji yang kita akan dapat. Yang pertama, janji pasti berbuah banyak. Haleluya. Kalau saudara tinggal di dalam Kristus, maka saudara akan berbuah banyak. Firman Tuhan katakan begini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya tadi. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Amin saudara. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
Banyak orang di dalam krisis ini, mereka coba keluar daripada Tuhan, mereka coba tidak pelayanan lagi, mereka coba tidak putus hubungan dengan Tuhan, mereka berusaha dengan akalnya sendiri karena menunggu Tuhan terlalu lama. Mereka berusaha melakukan sesuatu yang tidak Tuhan minta. Akhirnya apa? Bapa tidak dipermuliakan dan dia tidak lagi menjadi murid Kristus. Lalu firman Tuhan katakan, kalau kau tidak di dalam aku, kata Tuhan, maka kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu Tuhan Yesus minta kepada murid-muridnya, nanti kalau aku tidak ada, kalau bahasa lainnya katakan, kalau aku tidak ada, kalau aku ditangkap, bahkan aku mati di atas kayu salib, kamu harus tinggal di dalam aku. Artinya apa? Kamu harus percaya terus kepada aku. Kamu tidak berubah. Kamu tidak menjadi orang lain, tetapi tetap menjadi muridku. Haleluya. Lalu saudara, pertanyaannya, mungkin ada pertanyaan dari saudara. Pak Pendeta, kalau saya tidak berbuah, emang kenapa Pak? Kalau saya hidupnya begini aja, nggak usah berbuah, terus apa yang saya dapat? Nah, di dalam firman Tuhan ayat yang kelima, tadi kita sudah baca Yohanes 15 ayat kelima. Kalau ayat yang kedua, ayat kelima, ayat yang keenam dikatakan ini, kalau tidak berbuah itu kita dipotong. Siapa yang potong? Bapa di sorga yang potong. Kalau tidak berbuah, kita tidak dapat berbuat apa-apa, ayat yang kelima. Kalau tidak berbuah, ayat yang keenam katakan kita dibuang dan kita jadi kering dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Artinya apa? Saudara akan mati kekal, kematian yang kedua. Wow, ternyata Tuhan mau murid-muridnya tetap tinggal di dalam dia. Ada janji Tuhan, dia akan berbuah, murid-muridnya akan berbuah banyak. Lalu yang kedua, janji penuh sukacita. Haleluya. Saudara, di dalam Yohanes 15 ayat ke-11 katakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Haleluya. Banyak di dalam kondisi sulit, ya. Waktu murid-muridnya mau ditinggal Tuhan Yesus tahu kondisinya akan sulit buat murid-muridnya yang selama ini berjalan bersama-sama dengan Yesus. Tuhan Yesus melindungi mereka, menjagai mereka, memberkati mereka, bahkan menyembuhkan mereka. Tuhan Yesus kasih lihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan Yesus bisa lakukan. Tentunya saya bisa merasakan kalau saya bersama-sama dengan Yesus saat itu ada damai, enggak stres, ada sukacita. Amin saudara. Kalau Yesus masih ada di dalam dunia ini, kita sama-sama dengan Yesus, walaupun enggak punya uang. Kita lihat muridnya bukan murid yang kaya, tetapi mereka pergi berjalan kaki, mereka sukacita. Nah ini janji Tuhan, tetap tinggal di dalam aku. Aku ini gak kemana-mana, aku harus kembali ke surga, tapi aku tetap menyertai kamu. Tinggal di dalam aku, maka aku janji sukacitamu akan menjadi penuh. Amin. Artinya apa? Kita tetap tinggal di dalam kasih Kristus. Ayat ke-9 katakan, Tuhan Yesus mau katakan tinggal dalam kasihku. Lalu apa? Kalau tinggal di dalam kasihku, ada kasih yang mengalir keluar, yang bisa memberkati orang lain. Lalu kita bisa disebut, ayat ke-14, kita bisa disebut sahabat Kristus. Lalu ayat ke-16 katakan, yang paling penting yang saudara selalu minta, yaitu minta kepada Bapa dalam nama Yesus akan diberi. Apa saja yang kamu minta akan Tuhan beri. Amin. Haleluya, haleluya. Saudara, inilah janji Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir saudara, ternyata ada janji upah yang besar di surga. Kalau saudara baca ayat selanjutnya di dalam Yohanes 15 ayat 18, jikalau dunia ini membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Amin saudara. Janji upah yang besar di surga ini, yang poin ketiga ini bicara mengenai penderitaan, bukan lagi sukacita. Banyak orang akan memusuhi, ya, seperti mereka tidak suka sama Yesus, mereka juga akan tidak suka dengan kita. Tetapi ada satu janji, yaitu kita akan dapat upah yang besar di surga. Amin saudara. Jangan mundur,
Di dalam kondisi yang sulit jangan mundur, kita tetap maju. Ya, karena apa? Karena yang pertama, karena Tuhan sudah pilih kita, ayat 19 katakan. Yohanes 15:19, Tuhan telah memilih kita. Di dalam Matius 5:10-12, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Amin, haleluya. Jangan kita dianiaya karena kita berbuat salah, tapi karena kebenaran. Jangan takut, Tuhan janji upahmu besar di surga. Lalu yang berikutnya, Roh Kudus akan bersaksi tentang Yesus. Wow, luar biasa saudara. Jangan takut, waktu engkau mengalami masalah, engkau mungkin ditangkap karena engkau mengikut Kristus. Roh Kudus yang akan berbicara di dalam mulut kita, dan Roh Kudus yang akan berkata-kata. Ya saudara diam aja, Roh Kudus yang akan suruh ngomong, kata-katanya dari Roh Kudus, maka saudara akan selamat. Yang berikutnya saudara, murid tetap harus bersaksi walau ada aniaya. Amin saudara. Memang kelihatannya gak enak, tetapi upahnya luar biasa. Amin saudara. Haleluya. Saya ambil kesimpulan dari firman Tuhan pada malam hari ini. Ya, saya nggak mau ambil waktu banyak. Kesimpulannya, selalu ada himbauan. Yang pertama adalah selalu ada himbauan untuk menjadi orang yang berintegritas. Tetapi ternyata manusia, tidak ada manusia yang punya integritas selain Yesus Kristus. Dari tokoh-tokoh Alkitab saya lihat nggak ada. Ya. Yang berikutnya, Tuhan Yesus telah memberi contoh hidup berintegritas. Amin saudara. Yang keempat, Tuhan Yesus juga memberi perintah kepada murid-muridnya untuk tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Dan janji yang Tuhan berikan kalau kita tinggal di dalam Dia. Pertama, kita pasti berbuah banyak. Amin. Yang kedua, kita penuh sukacita. Yang ketiga, ada upah yang besar di surga. Jangan terpengaruh dengan keadaan dunia ini. Melekat kepada Yesus, maka engkau tetap akan berbuah. Dunia ini tidak bisa menahan engkau menghasilkan buah kalau engkau nempel dengan Kristus. Karena ini kepunyaan Allah sendiri. Firman Tuhan katakan, sekali lagi saya mau sampaikan, akulah pokok anggur yang benar dan Allahkulah pengusahanya. Wow, luar biasa. Kalau kita tetap nempel dalam Tuhan, maka tidak ada yang mustahil. Saudara akan bisa melewati saat-saat krisis seperti ini, saat-saat sulit seperti ini, bahkan lebih daripada itu. Saudara dijanjikan satu upah selain sukacita, berbuah banyak, sukacita, dapat upah lagi di surga. Mau saudara? Mari kita tetap melekat kepada Tuhan, karena itu satu-satunya jalan. Di luar Tuhan, kondisi seperti ini saudara tidak akan berbuat apa-apa. Malah maut yang akan menjemput saudara, malah kecelakaan yang akan, malah petaka yang jemput saudara. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, kita akan terus di dalam jalan yang lurus. Apapun gelombang kanan kiri ya yang menyerang kita, maka kita akan terus sampai kepada janji Tuhan, yaitu upah yang besar di surga. Kalau saudara punya upah yang besar di surga, kira-kira saudara pasti masuk surga? Amin? Iya. Karena upahnya sudah disiapkan. Pasti saudara masuk surga. Upahnya sudah disediakan. Amin? Nah, ayo lakukan itu. Himbauan saya, lakukan itu dalam kehidupan saat ini. Jadilah, kalau kita ikutin tinggal di dalam Kristus, maka saya yakin dan percaya kita adalah manusia-manusia atau orang-orang percaya yang punya integritas yang tinggi. Amin. Kita bisa hidup seperti Yesus hidup. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, kami mengucap syukur, banyak terima kasih. Pada akhirnya kami bisa belajar firman-Mu, bahwa kami bisa, ternyata kami bisa menghasilkan buah-buah yang lebat, yang banyak di kondisi yang sulit, yang kondisi yang terjepit sekalipun, karena Engkau tidak dibatasi oleh kondisi lingkungan kami. Kami percaya, kami sudah dengar firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami, di tanah yang subur, dan menghasilkan buah-buah yang banyak, yaitu kasih. Terima kasih Bapak buat berkat-Mu, anugerah-Mu yang besar. Berkati yang hadir Tuhan, anak-anak-Mu yang ada di rumah, yang menonton acara ini. Biarlah Tuhan berkati
di dalam kehidupan mereka, apapun yang mereka alami, berkat Tuhan melimpah atas mereka. Ya saudara, engkau yang sakit, Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus engkau sembuh. Mereka yang punya masalah, pergumulan, di dalam nama Yesus Tuhan berikan jalan keluar. Engkau yang punya masalah ekonomi, masalah apapun, tidak ada damai sejahtera, Tuhan akan berkati engkau melimpah-limpah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Aku percaya berkat-Mu akan melimpah kepada anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tetap semangat, tetap sehat, maju di dalam Kristus. Haleluya, amin, amin, amin. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.